Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Penyanyi Krisdayanti berhasil mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan Wushu Internasional di Emishan, China. Ya, ini ada aja gebrakan dari Mimi Kade ini ya. Ya, ini ya berhasil meraih perak dalam kategori Women Single Weapon Routines. Diva Pop Indonesia, Krisdayanti berhasil membawa pulang medali perak dalam kejuaraan Wushu Internasional di China. Ya, Krisdayanti berhasil meraih juara 2 dalam kategori Women Single Weapon Routine dan membawa pulang medali perak pada ajang World Kung Fu Championship yang digelar di Emishan, China. Dalam unggahan Instagramnya, pelantun menghitung hari itu memperlihatkan momen saat dirinya tampil di arena pertandingan dengan seragam wushu merah yang mencolok. Ia juga tampak penuh semangat menunjukkan jurus-jurus andalannya di hadapan juri internasional. Setelah pertandingan, Krisdayanti mengunggah video ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan. Terima kasih dukungannya. Sebelum berangkat ke Cina, istri Raul Lemos itu sempat membagikan persiapan latihannya di media sosial. Dalam unggahannya tersebut, Krisdayanti juga meminta doa agar kontingen Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di kejuaraan tersebut. Di usianya yang telah menginjak 50 tahun, Krisdayanti menunjukkan dedikasi tinggi dan semangat pantang menyerah dalam menekuni dunia olahraga khususnya wushu. Krisdayanti membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang diva musik, tapi juga seorang atlet tangguh yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Keren banget ya Mimi Kade. Selamat. Mimi Kade. Betul. Udah kayak anaknya ya. Umur bukanlah penghalang gitu ya. Abis ini langsung nyanyi Temani Aku Rembulan gitu. Pakai wushu-wushu gitu ya. Kombinasi yang luar biasa. Luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi untuk konser kedepannya ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini masih terkait dengan dunia olahraga. Max Verstappen menjadi pemenang dalam balapan F1 Grand Prix Amerika Serikat 2025. Ya, pembalap tim Red Bull Racing ini mengasapi Lando Norris dan juga Charles Leclerc. Pembalap tim Red Bull Racing Max Verstappen berhasil menjuarai F1 Grand Prix Amerika Serikat 2025 usai menjadi yang tercepat di Circuit of the Americans, Austin, Texas. Memulai balapan sebagai pole sitter, Verstappen memimpin race hingga memasuki lap ke-19. Sejumlah insiden mewarnai balapan kali ini, diantaranya tabrakan dua pembalap di putaran ke-15. Sementara Verstappen unggul jauh lebih dari 7 detik. Persaingan tempat kedua terjadi antara Lando Norris dan Charles Leclerc sejak lap ke-19 hingga memasuki putaran ke-51. Norris yang sempat tertinggal kembali merebut posisi kedua dari Leclerc. Balapan ditutup dengan kemenangan Verstappen di tempat pertama, disusul Lando Norris tempat kedua, dan podium ketiga ditempati pembalap Ferrari Charles Leclerc. Kemenangan ini membuat Verstappen kini mengoleksi 306 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara gelaran F1 2025, tertinggal 40 angka dari pepuncak klasemen Piastri. Pendaki asal Polandia Andrzej Bargiel berhasil jadi orang pertama yang menuruni gunung tertinggi di dunia Everest dengan menggunakan ski tanpa memakai oksigen tambahan. Luar biasa sekali ya, keberhasilan ini menambah rekor spektakulernya sebagai salah satu pendaki dan juga atlet ski gunung paling berani di dunia. Pendaki asal Polandia Andrzej Bargiel berhasil jadi orang pertama yang menuruni gunung tertinggi di dunia Everest dengan menggunakan ski tanpa memakai oksigen tambahan. Ia mendaki dan kemudian turun dari ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Keberhasilan ini menambah rekor spektakulernya sebagai salah satu pendaki dan atlet ski gunung paling berani di dunia. Ketebalan salju bukan halangan bagi Bargiel. Dirinya dengan hati-hati menuruni gunung dengan papan ski tanpa penggunaan tali maupun tabung oksigen. Longsoran salju yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, jadi perhitungan Bargiel, serta menentukan jalur mana yang aman dilewati.
Meski demikian, Bargiel berhasil menaklukkan tantangan ekstrem tersebut sekaligus menambah sejarah baru bagi dunia pendaki dan ski gunung. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yas. Sedikitnya 97 warga Gaza tewas dan 230 cedera akibat serangan udara Zionis Israel. Meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Sedikitnya 97 warga tewas akibat serangan oleh kelompok bersenjata yang ditunggangi Israel. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 terluka setelah gencatan senjata total berlaku. Diduga, serangan yang dialami warga Gaza berasal dari kelompok bersenjata lain yang ditunggangi Israel. Informasi yang dihimpun, kelompok tersebut merupakan kelompok anti-Hamas yang didukung Israel. Namun, Presiden Amerika Serikat menyatakan perjanjian gencatan senjata masih berlaku. What's your reaction to Israel strikes in Gaza? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. As you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership is involved in some rebels within. But either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Kedua pihak sepakat mengembalikan sandera hidup dan sandera tewas serta tentara Israel keluar dari wilayah Gaza dan Palestina. Pemirsa, bak isapan jempol semata kedamaian yang dimiliki warga Gaza semu. Serangan yang dilakukan Israel di kawasan Al-Zaitun Timur mengakibatkan 11 orang tewas. Warga Gaza menggelar sholat jenazah pasca serangan udara menghantam kendaraan mereka di distrik Al-Zaitun Timur. Diberitakan para korban sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Hingga berita ini disiarkan, pihak pasukan tentara Israel belum mengomentari insiden ini. Menurut pihak pertahanan Israel, tentara Israel mulai menandai garis kuning di lebih 50% jalur Gaza. Penanda khusus yang diberikan ditujukan untuk kesinambungan tentara Israel mendefinisikan garis pemisah keamanan. الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Israel mengklaim bahwa jika ada pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Adanya pembatas ini membuat gencatan senjata Israel Hamas bagaikan isapan jempol semata. Masyarakat Gaza masih diteror ketidakpastian dari sebuah kata merdeka. Pemirsa, masyarakat Palestina khususnya di wilayah Ramallah diteror sekelompok orang. Warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya. Teror masih diterima warga Palestina khususnya di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga itu. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya.